Bodoh amat. Binatang dia itu memang. Dia tuh lahirnya dari lubang hitam dia itu. Selama ini kami tuh memuja-muja Tuhan kami itu Tuhan Yesus ya dengan baik-baik. Gara-gara dia dihujat itu. Kalau nggak dia meluruhan hujat orang pun nggak ada menghujat itu bilang binatang lah itu. Sabar Bu, sabar Bu. Kurang ajar. Ya, sampai di situ mungkin. Aku tadi tuh mau dia tuh udah turun apa dia tuh mau sama maki kita tuh yang babi itu. Ibu Bilang kalau Bidadari jangan orang lahirnya timur itu di Kak. lubang hitam dari selangkangan lubang hitam dia lahirnya itu. Babi Sabar biadab Bu, bangsat sabar, dia itu. sabar Bu. Sabar Bu, sabar. Sabar itu, sabar itu, sabar. Orang Batak apa orang timur Bu? Tuhan kami tuh dihujat terus gara-gara dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala tipu daya para polikardus perusak Indonesia. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menyaksikan jagoan kebanggaan dari polikardus, yaitu Ki Ahmad ya. Si Ki Ahmad ini kan sekarang menjadi pujaan dari para penghujat-penghujat, di mana mereka merasa bahwa Ki Ahmad ini luar biasa gitu kan. Dan memang setiap tahun para polikardus ini punya jagoan utama. Kalau tahun lalu kita mengenal ada Sob Katul, Janda Salome, tahun ini bermunculan banyak sekali penghujat-penghujat baru yang sedang berebutan untuk menjadi penghujat nomor satu. Karena dengan menjadi penghujat Islam nomor satu, mereka akan mendapatkan banyak fasilitas, banyak kelebihan-kelebihan dari donatur-donaturnya. Jadi, gelar penghujat nomor satu ini memang selalu diperebutkan. Ya, antar mereka itu selalu berebut, ingin menjadi penghujat nomor satu. Ngeri, teman-teman. Ya, persaingan yang ngeri. Dan salah satu kontestannya adalah si Ki Ahmad ini. Ki Ahmad adalah salah satu kontestan untuk memperebutkan gelar penghujat Islam nomor satu. Di sini kita tidak akan membahas diskusi dengan Ki Ahmad, karena kita tahu Ki Ahmad ini ilmunya cuman PowerPoint, cuman data PDF yang memang dia dapatkan dari penghujat-penghujat dari luar negeri dan penghujat-penghujat lainnya yang dia kumpulkan jadi satu data PDF terus dia bacain. Yang penting modal nekat, yang penting berani. Ya, karena memang untuk menjadi penghujat Islam itu nggak dibutuhkan otak. Akal, nalar, otak nggak dibutuhkan. Yang penting berani, yang penting nekat, yang penting siap tempur kan gitu. Bagi penghujat itu aja modalnya. Di sini kita nggak akan bahas diskusi itu ya, karena memang nggak ada gunanya, nggak ada ilmunya. Kalian bisa cek setiap diskusi dengan Ki Ahmad itu ujung-ujungnya lomba teriak-teriak, lomba hujat. Dia hanya mengajak kita itu untuk membalas hujatan dia. Dia hanya memancing amarah umat muslim. Karena nggak ada ilmunya gitu. Ya, nggak ada ilmunya. Lebih bagus kita diskusi dengan orang Kristen awam yang masih mau ganti-gantian ngomong, masih mau menerima apabila yang kita sampaikan itu masuk ke akalnya. Apabila yang kita sampaikan itu make sense, sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Tapi kalau Ki Ahmad ya nggak ada, teman-teman. Endingnya ya lomba-lomba teriak-teriak aja gitu. Dan di sini yang akan kita bahas adalah akhirnya ya, ada juga ibu-ibu dari Kristen sendiri yang mengakui bahwa pendebat-pendebat Kristen, ya yang ngaku pendebat, sebenarnya mereka bukan pendebat, yang mengaku pendebat-pendebat Kristen ini hanyalah aib, hanyalah sampah, hanyalah orang-orang yang memikirkan keuntungan mereka sendiri, nggak pernah mewakili kekristenan. Akhirnya ya, ada masyarakat Kristen, umat Kristen yang sadar bahwa mereka ini, para polikardus-polikardus inilah, biang kerok rusaknya toleransi umat beragama di Indonesia. Gara-gara mereka,
umat muslim menjadi sentimen. Gara-gara mereka, orang Kristen jadi negative thinking terhadap agama Islam. Jadi memang Polikarpus ini harus dimusnahkan, dan kita akan terus menyuarakan supaya apa? Supaya makin banyak masyarakat, orang-orang Kristen yang sadar bahwa mereka selama ini sudah dipermainkan. Selama ini nama Kristen sudah dirusak oleh sekelompok orang-orang ini. Jadi video ini sangat mengedukasi, dan semoga teman-teman bisa bantu share agar makin banyak orang-orang seperti ibu ini ya. Oke, kita saksikan dulu bagaimana kejadiannya. Ini kita ngomong masuk ini. Selama ini yang terjawab ini sama apa ini bang si Umar PDF ini. Ya, biar saya yang jawab. Izinkan saya menjawab seluruh pertanyaan kiamat tanpa perlu saya bertanya sedikit pun. Jadi Ahmad datang ke Komal ini tugasnya hanya bertanya, saya tugasnya menjawab. Silakan bertanya 1000 pertanyaan, saya akan jawab 1000 pertanyaan saudara. Silakan, mari kita mulai. Iya. Tapi itu menarik sih Bang jawabannya. Pantesan ya. Iya. Binatang itu karakternya itu lebih bagus karena dia tuh nggak pernah mengambil anak kecil untuk dikawini. Iya. Jadi ya di sisi lain saya ketika dibilang binatang, masih mending. Karena binatang itu tahu mana yang anak-anak, mana yang udah dewasa. Pasti cari yang sepadan. Iya. Nah kira-kira Bang, Muhammad itu karakternya lebih baik dari binatang atau tidak? Karena kalau begitu ya gimana? Anak umur 2 tahun, 3 tahun aja dilihat oleh Muhammad. Muhammad mengatakan, seandainya anak Ummu Hani ini udah dewasa, maka akan kukawini dia. Itu kata Muhammad, Bang. Ya, oke. Ya. Anak umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, oke. Ya, jadi saya kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya. Jadi, ya, bisa saya bicara tidak dipotong. Nah, jadi kalau bisa saya bicara tidak dipotong, maka diskusi ini akan berjalan dengan baik. Ya, Muhammad itu menikahi atau dalam kata lain binatang itu lebih baik. Ya. Jadi saya teringat ada satu ayat di dalam Bible mengatakan seperti ini. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bla bla bla. Hanya diprioritaskan kepada umat Israel. Setelah kemudian ayat di bawahnya Yesus mengatakan di luar Israel itu adalah anjing. Jadi saya anggap ketika orang-orang yang dikatakan Yesus adalah anjing, maka wajarlah kalau kemudian anjing itu berpikir dan berbicara seperti ini. Nah, bagi saya tidak akan pernah marah ketika ada orang yang kemudian menafsirkan atau menarasikan Islam itu dan Nabi Muhammad seperti itu. Karena Yesus sendiri sudah mewartakan kepada kita, di luar Israel itu adalah anjing. Nah, ketika ada orang yang ngaku atau masuk di Komal ini, mengaku sebagai pengikut Yesus, yang dimana Yesus katakan, di luar Israel itu adalah anjing, ya apa mau dikata? Anjing sedang berbicara dengan kita, kan begitu? Iya Bang. Jadi begini ya Bang ya. Binatang, ini saya pertegas nih. Ya. Binatang itu tidak pernah mengawini anak-anak atau bocil. Tetapi Nabi Anda mengatakan, ketika dia melihat Ummu Hani yang masih disapi, dia mengatakan, seandainya Ummu Hani ini sudah balik, pasti aku akan kukawini dia. Itu di dalam Musnad Imam Ahmad itu Bang, jilid 22. Betul, sudah balik. Jadi kenapa yang dilakukan Muhammad ini tidak lebih baik daripada binatang Bang? Iya, oke. Karena yang berbicara seperti itu kan seekor anjing. Sehina-hinanya makhluk itu dalam pandangan Islam itu anjing dan babi. Itu kita kan? Ya. Jadi karena seekor anjing yang dimana Yesus katakan di dalam Matius pasal 15 ayat 26. Nah kemudian kalau ada seekor binatang, anjing, yang berbicara, lebih baik binatang daripada manusia, namanya juga anjing sedang berbicara, bagaimana? Kan begitu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini. Bible mengatakan, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada anjing dan babi. Sebab babi dan anjing itu tidak bisa membedakan mana mutiara dan mana emas. Jadi apapun jawaban kita, pertanyaan anjing itu, kita tidak akan pernah terpuaskan jawaban kita, sebab kita sedang berbicara dengan seekor anjing. Yang dimana Yesus katakan di luar Israel itu adalah anjing. Saya tidak mendiskreditkan fakta, ayat itu ada. Nah, jadi apakah mungkin jawaban manusia kepada seekor anjing bisa terpuaskan? Tentu tidak. Namanya juga anjing, kan begitu? Iya, itu sekaligus nampol Arab ya Bang ya. Ya karena memang di Arab juga dikatakan di dalam Yeskiel 23 ayat 15, Yeskiel 3 ayat 2 itu dikatakan ada seorang ini ya, pezina yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ya, itu tadi Bang. Jadi kenapa ya sosok yang tidak pantas menjadi suri tauladan itu malah ditakwil sebagai nabi. Sedangkan pengajarannya sendiri yang kita ketahui ya, yang udah ketangkap basah nih. Contoh sunat perempuan, itu kan udah dunia kesehatan mengatakan itu malpraktek. Sedangkan Tuhan Allah Israel itu tidak pernah mengajarkan sunat perempuan. Kita bisa cek di dalam Keluaran 17 ya, Yosua 5 ayat 3 sampai 5. Itu dikatakan ya sunat itu sunat laki-laki yang isinya adalah perjanjian Tuhan Allah Israel dengan keturunan Abraham. Gak usah bentar lagi kiamat karena kau gugup itu aja, makanya apa? Teman-teman, Sama kau surat rupanya. Iya. Kau aja gak surat, gak punya latu-latu. sabar teman-teman. Ya kabur. Mana itu? Iya. Udah aku sepak aja dulu, tunggu. Ribut kali Umat aku lagi nyetel. Kenapa disepak? Biar saya Umat guguk. jangan ditendang, biar Kok saya ditendang Bang? Biarin aja, dengerin aja dulu, nanti kan bisa. Bang hostnya Tunggu, terkena kita roh diam kudus, lagi. kena roh kudus tangan bang hostnya. Terkena roh kudus tangan bang hostnya. Harus nanti dibiarin aja dulu. Iya, saya ngomong Dengerin dulu, aja teman-teman dulu. ya. Puas Udah sekali kita aku tukar bang. sama yang lain. Terjawab semua bang. Puas sekali aku sama ini. Akhirnya Khalifah boleh naik dengan nama Mat Cabul. Ayo kita berdialog. Ini keren ini ya. Lagi naik. Jadi gini teman-teman ya, saya sampaikan. Kita butuh orang-orang seperti ini, seperti Ki Ahmad, untuk melatih diri kita menjadi lebih sabar dan bagaimana cara kita menjawab. Tanpa orang Kristen, Islam lumpuh. Seperti itu. Nenek kau kiper, bapak kau berserah. Buntang. Dengarkan aja dulu. Ada kualitasnya, tunggu. Aku sih nggak ada masalah, cuman kalau Di sendirian bawah, masih di bawah. penting ini karena rame. Oke. Iya di bawah. Gak enak. Ya celoteh mau ngomong? Apa yang susah dengan jawaban mereka? Tidak ada yang susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bang Risto, aku terbuka bang. Dia memang menghujat rupanya itu semua jawabannya bang. Betul rupanya bilang Bang Ariston ya. Anjing rupanya. Anjing. Emang anjing rupanya ini ya. Anjing memang. Betul rupanya bilang Bang Ariston. Aku pun gak nyambung juga pertama tadi. Enggak, padahal upah dosa, upah maut itu, penghujatan terhadap yang non Tuhan itu enggak ada bukan derajat al-akbar. Seharusnya si aki-aki amit-amit ini ya fokus menghujat Tuhannya Yesus saja, Bapaknya Yesus saja yang dia hujat. Justru Karena begini, itu Bunda. yang upah dosanya al-akbar, maha besar itu. Justru levelnya. saya itu suka orang-orang seperti Ki Ahmad yang menghujat Rasulullah, yang menghujat Allah, yang menghujat Al-Quran. Memang saya spesialis menjawab orang-orang seperti itu. Iya, cocok itu bang Risto. Dan Dia itu saya nggak ada tidak- pakai. Dia itu nggak pakai data, bang Risto tuh melalui data semua yang bang ceritakan sama dia itu. saya siap diadukan ke pihak yang berwajib kalau semua argumentasi saya tanpa data. Nggak Saya ada pakai data semua itu bang. Kalau dia nggak ngarang-ngarang, pakai PDF dia itu. Mantap jawabannya. Untuk semua ya biar dengar, berarti jawabannya itu tadi.
Nggak usah lagi sakit hati kalau memang umat PDF tadi gitu bilangnya. Belanda dia pakai. Makanya saya harapkan tadi kiamat itu tidak berikan waktu sama saya untuk berdiskusi. Maaf Bang Risto, nggak nahan tadi. Cuman teman-teman ya gini ya, saya maklumi teman-teman di bawah dan teman-teman muslim yang menonton pasti akan marah besar dengan narasi-narasi kiamat. Begitu loh. Tetapi itu kesempatan saya untuk lebih menghujam ke jantung gitu loh. Naikkan yang penghujat itu naikkan, saya hadapi gitu loh. Iya. Ini ada bidadari gila. Aku turun. Tunggu, ini bidadari Kasih gila, orang naik gila lagi gila, tuh, ada Jam. framing. Shalom. Shalom. Itu Pak ya, itu si kiamat itu memang babi itu. Saya Kristen pun malu lihat dia itu loh. Memang binatang. Waduh, dia itu. Ibu Kristen malu sama dia, Bu. Kok bisa? Nggak malu lah, gara-gara dia Tuhan saya sudah hujat selama dia hujat kan, gara-gara dia dibilang binatang itu satu babi memang dia itu. Waduh. Ya inilah Bu, aku ngomong dulu bentar Bu ya. Inilah yang membuat toleransi di Indonesia ini hancur. Gara-gara banyaknya polemikus seperti Ki Ahmad, Paul Jang, Saifuddin Ibrahim. Binatang itu sebenarnya kumpulan binatang itu. Waduh. Bu, tapi Ibu nanti dimarahin loh sama teman-teman Ibu, Bu. Karena teman-teman Ibu banyak pendukung dia. Bodoh amat. Binatang dia itu memang. Dia tuh lahirnya dari lubang hitam dia itu. Selama ini kami tuh memuja-muja Tuhan kami itu Tuhan Yesus ya dengan baik-baik. Gara-gara dia dihujat itu. Kalau nggak dia meluruhan hujat, orang pun nggak ada menghujat itu. Dibilang binatang lah itu. Sabar Bu. Kurang ajar. Sampai di situ. Aku tadi tuh dia tuh udah turun apa dia tuh mau sama maki kita tuh yang babi itu. Ibu Bilang kalau dia lahirnya itu di lubang hitam, dari selangkangan lubang hitam dia lahirnya itu. Babi biadab bangsat dia itu. Sabar Bu. Sabar Rito. Emosi Orang timur Bu. Tuhan kami tuh dihujat terus gara-gara dia itu. Saya jujur ya Pak ya, saya tuh seorang orang Kristen ya. Saya bangga loh sama orang Islam itu. Kenapa? Orang Islam tuh nggak ada menghujat. Kalau nggak dihujat duluan, mereka nggak menghujat loh. Malah memalukan dia itu. Ya Bu, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiamat hadir datang menghujat Nabi saya, menghujat Tuhan saya, menghujat kitab suci saya, dan saya sama sekali tidak menghujat agamanya. Saya tidak menghujat Tuhannya. Saya paham Pak, saya pun sering nonton di lab-lab gitu, sering debat-debat gitu. Tapi jujur ya, selama saya lihat lab masuk ke room Kristen, malah room Kristen tuh sengaja mencari kesalahan di Al-Quran apa. Malah saya kemarin itu ya, jujur ini saya bilang ya, malah mencari di Al-Quran itu, oh ini di zaman Nabi apa, saya tuh kurang agama ini memang kurang Pak ya. Tapi saya tahu dia itu dicari kesalahan, kita serang mereka sama ini katanya, sama apa, ini maaf bicara nih Pak ya, saya ini emosi betul, maaf bicara ini. Dia bilang kita serang sama ini katanya. Lepaskan aja. Mau serang pakai apapun kami nggak marah kok kalau demi dia kebenaran bilang, gitu. diserang pakai apa namanya? Kalau di zaman nabinya itu katanya bersetubuh itu bisa dari belakang. Itu kata-kata si kiamat binatang itu. Nah, dia tuh malu saya sama Kristen loh. Ya, saya pun orang dari Medan ini, mau jumpa sama teman saya lipat-lipat tuh si kiamat itu binatang itu. Kalian tahu itu, nambur Medan nih bos, senggol dong. Ada yang berani? Memalukan gitu loh. Udah bodoh. Udah bodoh kerjanya, udah bodoh nggak bisa debat, menghujat kerjanya. Habis menghujat kan kita pun dibalik hujat gitu loh. Bikin emosi. Kalau jumpa sama saya lipat-lipat dia itu. Tapi kubur hidup dia itu binatang itu. Itulah kalau orang lahirnya tuh lubang hitam itu ya kayak gitu modelnya. Tapi itulah Bu, inilah yang membuat toleransi di Indonesia ini kan kacau sekarang Bu. Terjadi keresahan ya di antara umat Muslim. Ya kami sebenarnya juga miris gitu. Kenapa ada orang yang istilahnya mendanai yang beginian, mendukung ginian gitu. Dari Ibu lihatnya gimana Bu? Kok bisa banyak pendukungnya? Ya pendukungnya itu ya mungkin dibayar mungkin.
Karena mungkin Islam mau putih cari makan untuk siapanya lah kayak gitu. Bukan Pak, sakit hatinya bukan apa ya. Kita tuh, aku sebagai Kristen ya Pak ya, memang bukan agama saya. Di Kristen pun saya memang tidak apa lah ya, tidak seperti mereka lah, sering ke gereja apa. Cuman dengar-dengar dihujat, Tuhan kami itu sakit rasanya hati ini ya kan. Dibilangnya Yesus begini begitulah, begini begitu. Kan sakit hati. Karena apa? Karena mereka duluan gitu, kayak model-model si kiamat binatang ini yang aram jadah itu loh. Yang lahir dari selangkangan lubang hitam itu. Maaf Pak ya, itu tuh ngomong kasar, emosi Iya, Bu, udah lama Gak apa-apa banget itu, tuh. memang gini toh, wajar itu keluarkan. Aku juga tadi kan kadang mikir gitu, sabar kata orang Risto kan. Itu Sakit hati. bawah tadi tuh sikit-sikit itu kayak apa gitu. Itu jangan singgung-singgung batu hitam itu, nanti orang itu marah tuh, nggak boleh. Enggak marah, kenapa marah? Enggak marah. Nggak marah, mau dihujat juga nggak apa-apa. Jangan singgung-singgung batu hitam itu, nanti marah orang itu. Makanya Iya, kita sebagai tidak marah. cuman mau kasih tahu aja ini, kita sebagai Kristen janganlah menghujat. Kalau kita nggak mau dihujat Tuhan kita itu loh maunya. Kalau mau debat-debat baik-baik kayak gitu, nggak usah menghujat-hujat. Ngotot-ngotot kayak gitu nggak usah menghujat loh. Memang benar itu, orang Islam ini nggak pernah menghujat kita itu. Orang Islam ini baik-baik itu. Memang orang Kristen inilah yang kadang-kadang kurang ajar, suka menghujat-hujat itu. Saya setuju sekali itu. Mulai itu dengar itu penggiringan itu framing itu. Kalaupun sama aja sama dia itu, bukan nggak tahu aku kalian siapa itu. Iya, makanya itu. Nggak pernah itu, kalau kalian nggak menghujat duluan, orang pun nggak menghujat, tahu nggak? Kita itu ya sebagai Kristen tuh capek tuh berdoa sama Tuhan untuk keselamatan dia apa. Malah kalian menghujat gitu, dibalik hujat, sakit hati dengarnya loh. Iya, luar biasa memang itu, luar biasa itu. Memang luar biasa ini mereka nih, penghujat-penghujat ini. Kayak luar bang framing biasa, ini lah, mereka kerjanya ini. nge-framing aja. Mereka ini penghujat premium. Memang framing kau yang framing itu, sama kok ke kiamat itu. Grup-grup Mamam kau framing diratakan kau sama itu. Iya, kau gurunya kan, jangan banyak cerita kau framing. diam kau biadab. Kalian yang memulai. Saya sering nonton tuh lab itu. Nggak ada mereka menghujat duluan kalau nggak kalian menghujat. Ini orang pasar. Karena nggak ada modalnya untuk edukasi Bunda, jadinya gitu. Yang Ini orang penting pasaran. Kalau di eksis. Medan yang nampur ini orang pasaran ini. Makanya dia paham. Saya memang nggak tahu agama, bukan mereka sering Si Juma itu baik banget itu sama orang Kristen. Si Juma itu baik banget sama orang Kristen itu, baik banget. Nggak usah kalian inilah. Kalau ngotot-ngototan nggak apa-apa, nggak usah framing lah menghujat-hujat kayak gitu. Kalian itu kesebut sama kalian ya. Kalian itu yang perhatikan ya. Framing, diam kau dulu framing dengar ibu ini ngomong. Diam kau. Iya. Nggak Selama ini ada perhatikan kalian framing. Orang Batak pun ada perempuan yang ngomong. Iya, nggak ada adabnya si framing. Udah nggak tahu debat, menghujat, ngotot-ngotot, udah salah. Kantor bisa bicara. Silakan Pak. Jadi kalau kiamat itu, Panggil kiamat itu sini, panggil dulu kiamat itu babi itu, binatang itu. tapi tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa itu. Kalau kiamat naik, biar saya yang hadapi dengan sabar dan penuh bijak. Insya Allah. Mereka inilah membuat apa orang Kristen sama Muslim itu sering ribut apa gitu. Nggak bisa dia tuh sikit-sikit menghujat gitu. Dihujat balik nggak terima coba. Ya nggak mau dihujat Tuhan kita tuh jangan Memang dihujat. luar biasa lah Kristen ini ya Bu Ito ya. Luar biasa lah Kristen ini. Tunggu, ini ada tuduhan-tuduhan nih Bu. Itu ada tuduhan ini. Masa dibilang, oh ini nggak mungkin Kristen, ini Muslim ini menyamar. Gimana cerita itu? Gigimu itu kepala bapak kau. Medan kau sini. Di kampung Lalang kau ini di Medan. Kulipat-lipat nanti kau. Gigi kau Oh, ibu nanti orang kau nanti. lalang rupanya predator, wajar lah. Macam kau orang sakit hati, dengarnya pun orang sakit hati, tapi kau itu nggak berhenti. Biar tahu Glenn, Parsambu ini lipat 4 badan Glenn. Retak juga Glenn. Pendeta saya Bukan Partoba-toba ini. Medan nih bos, Sambu, sarang binatang buas. Si bidadari gila itu ya itu ya. Si bidadari gila itu ya. Biar kau tahu ya, Ngeritik kau kok, jangan ini. Islam ya menjadi Kristen ya. Kau asal kau tahu ya, pendeta saya itu Pak Richard Sorrenta, ya.
Permisi, host saya pamit dulu ya Bunda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan, Dokter Adinya. pujian, Ya. penghormatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa menyertai Anda. Amin. Semoga Tuhan Yesus menyelamatkan. Semoga Tuhan Yesus menyelamatkan. Bangsat. Oke. Menjijikan gitu. Tapi ini Bu, itu. Tapi memang ya tahun ini makin banyak penghujat ini karena memang dipelihara. Ini Bang Framing yang ikut melihara ini kalau nggak salah. Betul nggak Bang Ini Framing? memang siapa ini dipelihara ini, si dokter akal ini dipelihara ini. Dipelihara oleh Allah, Bu. Dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Tuhan Yesus. Untuk menyadarkan kalian. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, kalau kita lihat logatnya ini dari Batak ya. Dari etnis Batak di Medan. Di mana ibu ini resah melihat kelakuan Polycarpus. Mereka menjual nama Kristen. Mereka melabeli diri mereka sebagai laskar Kristus. Padahal yang mereka lakukan hanyalah mempermalukan, merusak citra Kristen. Di Kristen sendiri nggak pernah diajarkan untuk menghujat agama Islam, menghujat agama lain. Tetapi kita bisa lihat orang-orang yang mengaku laskar Kristus ini sepak terjangnya seperti apa. Mereka hanya bisa modal bacot, hanya bisa modal menghujat agama Islam demi mencari pundi-pundi uang, demi mencari simpati dari donatur-donatur yang punya dendam pribadi, yang punya sentimen terhadap Islam. Jadi mereka bakar rasa marah, dendam dari orang-orang Islamofobia agar mau mendukung pergerakan yang dilakukan kelompok Polycarpus ini. Dan salah satunya ya Ki Ahmad ini. Bagaimana seorang Ki Ahmad ini ya, dari bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat, sekarang dipuja-puji oleh orang-orang Islamofobia, diangkat derajatnya oleh orang-orang Islamofobia, dianggap sebagai jagoan mereka, dianggap sebagai perwakilan kekristenan. Tetapi alhamdulillah makin banyak masyarakat, orang-orang Kristen awam yang ada di luar sana mulai sadar bahwa ada yang nggak beres di Indonesia. Kenapa tiba-tiba sekarang umat Muslim seperti resah, seperti tidak enak kalau melihat orang Kristen? Ternyata biang keroknya banyaknya hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Polycarpus kepada agama Islam. Sehingga umat Muslim jadi resah, umat Muslim jadi geram. Sebelumnya kita mengenal ada Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, Kosman bin Sunet ya, itu yang skala-skala nasional yang gede, belum lagi yang kecil-kecil ternyata begitu banyak. Jadi dengan kita terus menggaungkan hujatan-hujatan Polycarpus ini menimbulkan kesadaran bagi masyarakat Kristen agar mereka bisa mencegah, agar mereka bisa membereskan orang-orang yang menjual nama kekristenan demi kepentingan mereka ini. Jadi kalau teman-teman tanya saya, bagaimana sih cara paling efektif untuk melawan para Polycarpus ini? Kalau saya pribadi ya, saya tidak akan membalas hujatan mereka dengan lomba teriak-teriak. Saya tidak akan balas fitnahan mereka dengan mengajak mereka diskusi. Nggak bisa. Orang seperti Ki Ahmad itu nggak bisa diajak diskusi. Nggak bisa, teman-teman. Yang bisa kita lakukan apa? Kita tunjukkan kepada orang-orang Kristen di luar sana, ini loh, oknum-oknum yang merusak toleransi. Ini loh, orang-orang yang menjual agama Kristen demi diri mereka. Ini loh, orang-orang yang sudah menyenggol Islam dan sudah membuat umat Muslim marah. Jadi, ibaratnya, kita dapat ini, ya penjahat. Tetapi penjahat ini dari desa tetangga. Ya, penjahat ini dari desa tetangga. Sehingga supaya kita nggak dituduh main hakim sendiri,
ya, supaya nggak dibilang wah kita menzolimi, ya kita panggil. Ya, kita panggil orang-orang dari desa sebelah, dari desa si begal ini, ya, orang yang melakukan kejahatan ini, biar mereka lihat terjadi kriminal di desa kami. Pemuda dari desa kalian datang menyerang desa kami. Jadi kami mau gimana? Apa yang harus kami lakukan? Supaya mereka malu, ya. Supaya penduduk desa sebelah ini sadar gitu. Ada yang nggak beres di kalangan pemuda mereka. Jadi saya berharap kalau ada teman-teman yang nanya kepada saya, Bang, kenapa penghujat-penghujat itu diperlihatkan? Ya, tujuannya supaya orang-orang Kristen yang ada di luar sana bisa bangkit seperti ibu ini. Nggak perlu kita yang jewelin, nggak perlu kita yang hajar Polycarpus ini. Biarkan internal Kristen yang menghajar orang-orang yang sudah menjelekkan Kristen dari dalam, yang sudah menggunakan nama kekristenan untuk merusak Kristen. Ya. Biarkan mereka yang membereskan. Kita cuma perlihatkan, inilah oknum-oknumnya, inilah orang-orangnya. Dan kita berharap makin banyak orang Kristen-Kristen yang bisa sadar. Kalau mau menjaga toleransi ini, orang seperti ini, ya, seperti Ki Ahmad, Vergudok, Sob Katul, itu harus dihentikan. Mereka lah biang kerok intoleransi di Indonesia. Ini kalau diteruskan, ya kita tahu arahnya kemana. Ya, arahnya ya kita makin gak enak nanti. Ya, bahkan bisa jadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi kita berharap orang-orang Kristen lah yang akan menghakimi, akan membereskan problem di internal mereka. Mereka bisa membungkam, membereskan orang-orang seperti Ki Ahmad ini. Ya, kan lebih seru gitu. Kalau ada orang Kristen yang menghujat, ya, menggunakan label Kristen, yang menghentikan hujatannya, yang memarahi orangnya, itu dari Kristen sendiri. Itu lebih bagus. Nggak perlu kita sebagai umat muslim turun tangan. Nggak perlu. Biarkan mereka yang membereskan oknum-oknum bermasalah dari internal mereka. Jadi kita akan fokus, ya, di channel Jadid ini kita akan fokus menampilkan para Polycarpus penghujat ini. Biar teman-teman Kristen yang menonton tahu gitu. Ini nggak ada asap tanpa api, teman-teman. Nggak ada asap tanpa api. Ada yang memulainya. Dan orang-orang inilah yang memulainya. Masyarakat harus tahu. Dunia harus tahu. Bahwa memang umat muslim itu terus disenggol. Umat muslim itu terus dicoba oleh para Polycarpus ini. Ini yang kita akan beritakan. Kita akan tunjukkan. Jadi mohon dukungan teman-teman dengan cara subscribe dan share ya, agar channel ini suaranya lebih bisa didengar. Karena kalau suara kita tidak terdengar kepada teman-teman Kristen di luar sana, ya sia-sia saja gitu. Tujuan kita adalah supaya orang Kristen melihat bahwa umat muslim itu sudah sangat toleransi selama ini. Tapi terus dicobai, terus diganggu, terus disenggol oleh Polycarpus ini. Masyarakat harus tahu, teman-teman. Ya. Masyarakat di luar harus tahu. Kalau enggak, mereka dengan gampangnya memframing, memfitnah. Oh, yang memulai Islam. Islam kan agamanya kasar, jadi memang mereka yang memulai, kan gitu. Selama ini kan tuduhannya dibuat seperti itu. Banyak orang Kristen yang polos-polos di luar sana tertipu. Mereka pikir, oh iya itu yang duluan memulai, Zuma, Nandar gitu kan, Ustadz Kainama, Rifa gitu kan, itu yang difitnah-fitnah sama mereka. Masa kita mau diam, difitnah-fitnah, teman-teman kita, guru-guru kita difitnah? Kita harus tunjukkan yang memulainya itu dari Polycarpus, walaupun pahit gitu, walaupun pahit harus mendengar fitnahan dari Polycarpus. Tapi ini harus kita tunjukkan, harus kita tampilkan, supaya orang di luar sana tahu, yang memulai mereka bukan umat muslim. Umat muslim pantang gitu. Kita mayoritas santai, ngapain kita senggol? Yang menyenggol mereka. Mereka lah orang-orang yang menjual akidahnya, menjual agamanya demi keping perak dan emas. Mereka inilah Yudas zaman now.
menjual Yesus, menggunakan nama Yesus untuk mendapatkan keuntungan. Mereka sorong Yesus dan Kristen untuk bertempur dengan Islam. Dan mereka mengambil keuntungan. Saat orang lagi ribut, mereka yang mendapatkan keuntungan tersebut. Ini yang harus kita lawan. Untuk itu bantulah. Bantu suara kita ini agar makin terdengar. Agar pendeta-pendeta di luar sana yang masih cinta dengan toleransi mau berangkulan tangan dengan pihak muslim melawan para Polikardus-Polikardus ini ya. Semoga makin banyak ibu, bapak di luar sana yang semangatnya sama seperti ibu ini mau mengkoreksi, mau membereskan sumber masalah dari Kristen sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah video tanggapan kita terhadap diskusi ya, terhadap statement ibu tersebut yang resah melihat tingkah laku orang-orang seperti Ki Ahmad dan rombongan-rombongan penghujat lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungan teman-teman dan jangan lupa juga ya, mohon doanya karena kita juga sedang menghadapi ya serangan-serangan dari Polikardus, di mana minggu depan kita juga masih ada jadwal sidang lagi ya, karena dituduh ya, difitnah oleh Polikardus ya, mereka ingin membasmi ya, mereka ingin melenyapkan saya dan juga channel-channel saya ya, orang-orang yang bersuara melawan kezoliman ini ya, karena memang yang namanya orang zolim ini kan nggak pingin kezolimannya itu terbongkar. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.